Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budiono, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya berasal dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan berkenaan dengan trapesium usia saya sendiri. Pada usia 0 sampai 19 tahun, itu adalah masa-masa di mana saya bersekolah. Dari ketika pertama kali masuk SD itu umur 7 tahun, kemudian SMP 13 tahun, SMA 16 tahun, dan perguruan tinggi dimulai usia 19 tahun. Kemudian setelah lulus, saya mulai bekerja atau pada usia-usia produktif, hingga pada saat ini usia saya adalah 35 tahun. Kemudian perkiraan masa pensiun saya adalah usia 60 tahun. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada trapesium usia ini, yaitu semasa saya menjalani hidup saya sebagai siswa, itu ada fase-fase di mana saya mengalami peristiwa yang negatif, dan ada juga fase-fase saya mengalami peristiwa yang sangat positif. Di mana yang ingin saya ungkapkan pada kesempatan kali ini, peristiwa tersebut sangat berkesan bagi saya, sehingga perlu rasanya untuk saya sampaikan, karena sedikit atau banyak peristiwa-peristiwa tersebut itu sangat mempengaruhi hidup saya. Yang pertama, saya pernah mengalami peristiwa negatif, yaitu di antara usia dari 7 tahun sampai 13 tahun, yaitu ketika saya pada usia sekolah, saya pernah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Di antaranya adalah saya pernah merasakan dibully oleh teman-teman saya. Kebetulan waktu itu saya memang anaknya itu cupu ya, artinya tidak seperti yang lainnya. Saya sering diam ketika diejek atau dibully, bahkan saya pernah ditinju pada bagian perut saya, dan saya tidak membalas karena saya merasa takut kalau saya membalas saya akan kalah dan lebih parah dalam penderitaan saya. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mengalami bahwa salah satu guru saya itu tidak disiplin, di mana beliau, tidak saya sebutkan namanya, waktu itu mengajar di sekolah saya. Kebetulan waktu itu saya masih SD. Beliau memberi catatan, kemudian beliau meminta dicatatkan di papan tulis, dan yang lainnya itu suruh mencatat. Kemudian yang bersangkutan atau beliau, guru saya ini, pergi untuk mencari uang tambahan, yaitu mengojek. Nah, hari demi hari kami jalani seperti itu, sehingga suatu saat, meskipun kami masih SD, kami terpikir untuk demo. Akhirnya pada suatu saat kami menuliskan unek-unek kami di papan tulis, yang mana di situ mengungkapkan ketidaksenangan kami terhadap perilaku guru tersebut. Hingga pada akhirnya hal tersebut diketahui oleh kepala sekolah, dan akibatnya guru yang bersangkutan itu dipanggil dan dimintai keterangan oleh kepala sekolah. Setelah itu kami dimarahi oleh guru yang bersangkutan karena dianggap kami ini sudah membuat keonaran, sehingga kami, karena waktu itu masih SD, ketakutan kami sangatlah besar, karena memang guru yang bersangkutan itu sangat marah sekali. Itu adalah dua hal negatif yang masih berkesan hingga saat ini. Kemudian yang kedua, ada juga peristiwa yang bersifat positif, yaitu ketika pada usia sekolah saya juga pernah mengalami hal-hal yang berkesan. Di antaranya, satu, ada guru-guru yang pengertian, ada guru yang menjadi motivator bagi hidup saya, ada guru yang terkenal sangat disiplin, dan ada guru yang menjadi teladan. Yang pertama, guru yang pengertian. Ini pernah saya alami ketika saya pindah sekolah dari SMP
ke Madrasah Aliyah karena di SMP saya dikenal nakal, sehingga oleh orang tua saya dipindahkan ke sekolah lain, ya. Waktu itu di Madrasah Sanawiyah di MTS, yang dimana pelajaran di SMP itu sangat jauh berbeda dengan di MTS, yaitu ada tambahan pelajaran bahasa Arab. Nah, ketika saya baru masuk di MTS, saya sering ketinggalan ketika menulis bahasa Arab. Sedangkan kawan-kawan saya sudah lancar menulis Arab, saya ketika itu baru menulis satu baris sudah dihapus lagi oleh gurunya, sehingga saya sering ketinggalan pelajaran bahasa Arab. Namun meskipun demikian, guru bahasa Arab saya itu sangat pengertian kepada saya, sehingga meskipun saya sering ketinggalan, beliau sangat sabar menghadapi saya. Dan beliau memberi kesempatan kepada saya untuk mengejar catatan, mencatat dari buku teman-teman saya tanpa memarahi saya. Ketika ditanya, saya pun sering tidak bisa menjawab karena pelajaran bahasa Arab bagi saya sangat asing sekali. Namun beliau sangat pengertian dan tidak pernah marah, tidak pernah memarahi saya, sehingga saya menjadi termotivasi untuk bisa belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, ada juga guru yang memberi motivasi, atau saya sebut guru motivator. Ini terjadi juga ketika saya baru pindah sekolah. Saya belum mendapat teman dan sering menundukkan kepala. Pada waktu itu, guru yang bersangkutan sesekali menyindir saya, namun suatu saat beliau memberi motivasi saya bahwa kamu adalah orang yang bisa. Dan saya akui pada waktu pertama pindah, saya memang berada pada peringkat-peringkat yang akhir. Namun setelah diberi motivasi oleh guru saya ini, saya setiap semester mengalami peningkatan dalam hal prestasi. Kemudian ada juga guru yang sangat disiplin, sangat tepat waktu, di mana kalau beliau masuk sekolah, pasti sebelum jam masuk beliau sudah berada di sekolah dan beliau sudah mempersiapkan berbagai perangkat yang beliau siapkan untuk memasuki kelas. Guru saya ini sangat menginspirasi saya, yaitu dalam hal penanaman disiplin. Kemudian yang keempat ada guru teladan. Ini kebetulan kepala sekolah saya benar-benar menjadi guru yang sangat patut untuk ditiru. Beliau ini menerapkan disiplin juga, kemudian beliau juga mencontohkan hal-hal baik, diantaranya ketika waktu sholat beliau selalu mengajak seluruh murid untuk sholat berjamaah, dan beliau belum memulai sholat berjamaah jika masih ada murid-murid yang berkeliaran. Ini sangat berkesan bagi saya, sehingga saat ini saya berusaha menerapkan hal tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata dari berbagai pengalaman yang saya alami, baik yang itu bersifat negatif maupun positif, semua itu memberikan dampak bagi saya. Itu kedua momen tersebut, baik yang negatif maupun yang positif, masih terngiang-ngiang pada memori saya, dan saya merasa kejadian-kejadian di masa lampau yang saya alami tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter hidup saya. Seperti halnya bullying yang saya alami membuat saya kurang percaya diri untuk berada tampil di depan khalayak umum. Sedangkan hal-hal positif dan teladan serta motivasi dari guru-guru saya mampu membangkitkan saya dari keterpurukan. Nah, rekan-rekan sekalian, kesimpulannya, berdasarkan trapesium usia yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa peran guru sangat besar dalam proses pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, sebaiknya kita harus benar-benar memanfaatkan momen-momen tersebut sebaik-baiknya untuk menuntun anak sesuai kodrat mereka masing-masing. Guru harus bisa memberikan teladan yang baik, memberi motivasi, dorongan, dan semangat kepada murid-murid kita
agar murid kita dapat tumbuh dengan sehat secara lahir maupun batin, berkembang pengetahuannya, baik sikap budi pekertinya, sehingga mereka bisa menjalin hidup dengan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.